Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Setelah kemarin kita dapat kabar gembira di mana pendaki yang hilang di Gunung Slamet ini sudah ditemukan, meskipun ditemukan dalam keadaan MD ya. Tapi hari ini kita kembali mendapatkan kabar yang kurang menggembirakan dari Gunung Lawu. Baru sore ini tadi saya dapat infonya, jadi begini ya teman-teman. Di Gunung Lawu pada hari Minggu kemarin tanggal 18 Januari ini ada salah satu survivor yang hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Bukan di Gunung Lawu utamanya, tapi tepat di Bukit Mongkrang yang ada di depan Gunung Lawu. Info terbaru sampai malam ini belum ditemukan. Jadi ini tadi saya baru saja WA ke Mas Budi AGL. Saya tanya, pas kebetulan Mas Budi ini tadi bikin status WA, beliau habis potong rambut kan. Tak tanya, Mas, infonya Mas, survivor yang di Mongkrang udah ketemu apa belum? Belum katanya. Besok lanjut pencarian lagi. Jadi terhitung sejak kemarin hari Minggu, kemudian malam Senin dilakukan penyisiran, lanjut siang ini tadi, hari Senin, sampai malam ini belum ketemu juga. Untuk kronologi lengkapnya ya, di sini saya bacakan. Karena memang kronologinya ini ditulis menggunakan tulisan tangan. Jadi pada hari Minggu sekitar jam 13.50, taruh aja jam 2 siang ya, atas nama Cahya Sukma, ini melapor lewat WA ke Basecamp Mongkrang bahwa temannya ditunggu dari jam setengah 12 siang, tidak ada tanda-tanda turun dari Bukit Mongkrang. Ini baru laporan lewat WA ya, kepada tim Basecamp. Selanjutnya, pada pukul 14.15, petugas Basecamp meminta informasi ke kedua temannya atas nama Salman dan Rian. Ternyata survivor atau pendaki yang hilang ini bernama Yasid Ahmad Firdaus, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki. Alamatnya ini ada di Perum Colomadu, orang Karanganyar ini. Sampai di sini dapat disimpulkan berarti mereka ini ke Gunung Mongkrang berempat ya. Yang pertama adalah Cahya yang lapor lewat WA. Yang kedua ada Salman, yang ketiga Rian, dan yang keempat adalah survivor yang dicari ini. Diinformasikan naik ke Gunung Mongkrang ini pada pukul 6.30 pagi hari Minggu dan sampai puncak sekitar jam 8. Selanjutnya diinformasikan 4 orang ini turun bersama-sama di atas pos 3, mereka ini terpisah. Dengan formasi, yang pertama adalah Salman, yang kedua ini ada si Cahya, kemudian yang ketiga adalah survivor atau Yasid ini tadi ya, dan yang keempat ada si Rian. Selanjutnya yang sampai di Basecamp duluan adalah Salman dan Cahya. Mereka berdua menunggu kedua temannya ini di Basecamp. Nah, pada saat ditunggu di Basecamp, ternyata yang datang ini justru si Rian, yang posisinya berada di paling belakang. Sampai akhirnya setelah mereka bertiga berkumpul di Basecamp, karena satunya ini kok belum datang, seharusnya udah datang ya yang nomor 3, karena nomor 4 kan udah sampai bawah. Mereka berinisiatif untuk lapor ke Basecamp atas kejanggalan ini. Selanjutnya pada pukul 15.00 atau jam 3 sore, petugas Basecamp berkoordinasi. Dilanjutkan 20 menit berikutnya, petugas Basecamp dengan personil 6 orang ini melakukan penyisiran sampai ke puncak dan turun lewat Merutu Sewu. Sampai pada jam 18.10, jam 6 lebih 10 menit ini habis maghrib, gitu aja ya. 2 personil menyisir Candi 2 sampai ke Sangitan. Kemudian 10 menit berikutnya, 2 personil lagi ini menyisir dari Candi 1 sampai ke Candi 2. Sekitar pukul 20.05, semua tim atau personil ini turun dengan hasil yang nihil. Jam 8 malam mereka semua turun ngumpul di Basecamp dengan hasil yang nihil. Jam 9 malam koordinasi pengelola Mongkrang dan relawan untuk melakukan pencarian lanjutan. Dan kemudian di situ terbagi menjadi 2 kru. Kru yang satu ini menyisir di area Merutu Sewu. Kemudian kru yang kedua ini menyisir area Pagerdowo. Pada pukul 22.16 menit,
kru 3 menyisir candi dengan menggunakan pantauan termal atau alat panas tubuh itu loh. Kru 3 ini menyisir menggunakan pantauan termal ini sampai di Sangitan. Selanjutnya sekitar jam 11 malam, Suruh 1 yang tadi sudah menyisir lewat Merutusewu, ini mereka posisinya ada di pos bayangan karena belum juga menemukan survivor. Selanjutnya jam 00.25 semua tim ini ditarik turun. Dan jam 1:15 semua tim sampai di base camp dengan hasil yang nihil. Dan hari ini para relawan berikut pengelola Mongkrang ini mencoba berkoordinasi dengan BPBD maupun Basarnas. Karena pada hari Minggu tanggal 18 dicari sampai dini hari nggak ketemu, sampai akhirnya pada tanggal 19 hari Senin ini tadi, resmi Bukit Mongkrang ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini ingin melakukan pendakian ke gunung manapun, setelah saya perhatikan sepertinya memang cuacanya ini sedang tidak baik-baik saja. Jika memang masih bisa bersabar, lebih baik ditunda menunggu cuaca yang kondusif ya teman-teman. Namun apabila teman-teman saat ini sudah terlanjur berangkat, ya tetap hati-hati. Yang penting dijaga kekompakannya. Karena seperti apapun keadaan di Gunung Lawu sana, akan lebih baik jika kita sama sekali tidak terpisah dengan teman. Sementara itu saja informasi yang saya sampaikan. Kita doakan kepada tim relawan yang besok melakukan pencarian lagi. Semoga segera bisa menemukan survivor. Atau jikapun tim relawan ini tidak atau belum bisa menemukan, semoga ada kabar baik lainnya. Kadang gini, karena Mongkrang itu kan sebenarnya bukitnya kan nggak terlalu tinggi ya. Ya siapa tahu tadi mereka itu pisahnya itu di atas pos 3 ya. Saya kok jadi inget. Pos 3 itu pos yang dulu ada kayu yang melintang itu ya, yang ada kuntilanak. Yes, pokoknya kita doakan ya teman-teman. Allah, Gunung Lawu. Ya semoga saja tahu-tahu sudah di rumah gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.